Eng cerita pencopotan Gatot bocor juga 5 bulan sebelum pensiun, Gatot dicopot. Presiden memerintahkan, sekali lagi, beliau menyampaikan sebagai Panglima tertinggi, saya perintahkan kepada TNI, jaga Kebhinneka Tunggal Ikaan. Dan TNI sebagai garda terdepan dalam mengelola, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, serta menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Kata ustadz saya bilang, kehidupan di dunia itu hanya sekejap mata saja, kehidupan abadi di sana. Saya lebih baik menjadi tumbal untuk melaksanakan tugas menjaga Kebhinneka Tunggal Ikaan daripada saya jadi presiden. Untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan jernih, mendapat hidayah dari langit, sehingga kemudian itu bisa saja apa yang dilakukan oleh polisi itu menyimpan dari ketentuan perundangan kembali kepada yang sesuai dengan perundangan. Begitu juga bisa saja kemudian teman-teman di Komnas HAM digerakkan dengan doa dari langit ke langit itu bisa untuk kemudian melakukan lagi penyelidikan tambahan dan seterusnya seperti itu. Dan pertemuannya sebenarnya berlangsung pada hari Kamis kemarin. Jadi pada saat kita sedang ribut-ribut, tidak banyak media yang memperhatikan kunjungan ini. Tapi memang tidak dirilis informasi resmi atau pernyataan resmi. Ini tentu saja bisa kita pahami karena situasinya tentu saja sangat sensitif, bahwa sebenarnya kasus tewasnya 6 orang Laskar Front Pembela Islam dan juga penahanan Habib Rizik Syihab itu sudah di dalam sorotan dunia internasional, terutama negara-negara Uni Eropa. Jadi salah satunya misalnya azas proporsionalitas, sejauh mana serangan terjadi. Ya, banyak pertanyaan yang sama. Pertanyaan pertama adalah siapa yang lebih dulu menyerang, atau paling tidak siapa yang lebih dulu mepet mobil. Oke, setelah mobil bertabrakan atau diserempet, lalu mobil tersebut berhenti, siapa yang terlebih dulu melepaskan tembakan, kalau memang ada tembak-menembak. Dalam proses penegakan hukum tidak boleh ada tindak kriminal oleh aparat penegak hukum. Ini semua menyadarkan kita semua agar kita sama-sama mencoba untuk berpartisipasi memperbaiki sesuatu yang sepertinya mampet. Politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan kembali membuat heboh publik tanah air. Kali ini, orang dekat Ketua Umum Megawati mengungkap sebuah cerita yang diduga menjadi penyebab dicopotnya Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dari kursi Panglima TNI. Awal mulanya, kata Panda, hal itu terjadi saat hari ulang tahun TNI di Cilegon pada tahun 2017. Kala itu, Gatot tidak menunggu kedatangan Presiden yang justru baru tiba setelah acara selesai. Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu menyambut kedatangan Presiden. Mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua, tidak bisa terbendung. Ya, kata Presiden. Ujarnya dalam YouTube Indonesia Lawyer Club seperti dilihat pada hari Rabu kemarin. Kemudian pasca kejadian itu, Jokowi pun langsung memerintahkan Pratikto untuk menghubungi Kapolda Banten saat itu dan Pramono Anung menghubungi Korlantas. Menurut laporan menteri di Kabinet Jokowi, keduanya mengaku tidak dilibatkan dalam acara tersebut. Kontan saja, Gatot mendapat perlakuan yang tidak istimewa dalam pernikahan anak-anak Presiden Jokowi. Panda pun kemudian mengatakan kepada Rizal Ramli dirinya telah menangkap kejanggalan perlakuan terhadap Gatot. Ia mengatakan bahwa ada sebuah permainan, bahkan hal itu berdampak dengan didepaknya Jenderal Gatot dari kursi Panglima TNI 5 bulan sebelum waktunya pensiun pada 13 Maret 2018. Terus aku bilang ke Rizal, game ini aku bilang bener, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot, ujar Panda. Tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch melaporkan kasus penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ke kantor perwakilan PBB di Jakarta.
Terkait hal itu, ex-imam besar FPI Habib Rizik yang sedari awal ingin membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Internasional langsung memberi apresiasi kepada TP3 dan UI Watch yang telah melaporkan kasus ini ke PBB. Pernyataan Habib Rizik disampaikan lewat juru bicara sekaligus pengacaranya Aziz Yanuar. Alhamdulillah, Habib tentu sikapnya sama dengan seluruh pecinta penegakan hukum yang berkeadilan lainnya, yaitu sangat mendukung terungkapnya rangkaian peristiwa sebenarnya yang terjadi 7 Desember 2020 yang lalu, kata Aziz Yanuar kepada populis.id. Tidak sampai di situ, HRS bakal mendukung sampai terciptanya keadilan yang sejati bagi para korban, di mana seluruh pelaku yang terlibat bisa diungkap terang benderang dan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, beserta seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, hingga seluruh fakta dugaan rekayasa atau cover up atas peristiwa keji tersebut, berujung tentunya pada penindakan tegas sesuai hukum seluruh pihak tersebut tanpa terkecuali, sebelum mereka semua bertanggung jawab di akhirat tentunya. Aziz menilai dukungan HRS juga dilatar belakangi atas rasa kecewa terhadap pemangku kepentingan yang terkesan tidak serius dan sungguh-sungguh dalam mengatasi kasus pembunuhan tersebut. Wajar jika pada akhirnya ada pihak yang mencoba menempuh jalur lain. Abainya pemangku kekuasaan dan pihak yang berwenang dalam hal ini tentu saja membuat seluruh pihak yang memiliki akal sehat dan hati nurani di Republik ini menempuh segala daya dan upaya yang sesuai hukum dan konstitusional untuk supaya kasus ini terungkap dan memenuhi rasa keadilan. Ia melanjutkan, munculnya pelaporan TP3 dan UI Watch ke kantor perwakilan PBB di Jakarta menjadi bukti bahwa masih ada pihak yang peduli dan punya nurani. Berbagai upaya dimaksud, antara lain yang dilakukan TP3 dan UI Watch merupakan bukti syahih di samping ramainya netizen bahwa masyarakat negeri ini masih banyak yang waras dan memiliki nurani. Sebelumnya, ex-imam besar FPI Habib Rizik Sihab turut mempersoalkan kasus penembakan 6 laskar tersebut. Ia mengaku telah mengumpulkan sejumlah barang bukti agar bisa membawa kasus tersebut ke Pengadilan HAM Internasional. Tidak berselang lama dari itu, TP3 dan UI Watch mendatangi kantor perwakilan PBB di Jakarta dengan membawa hasil penelitiannya terkait kasus KM50 yang telah disajikan dalam bentuk buku putih. Kasus itu diklaim sebagai tragedi kemanusiaan sehingga semua pelaku yang terlibat mesti mendapat hukuman yang sesuai. Oleh karena itu, pelakunya harus diadili sesuai ketentuan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kata Koordinator TP3 dan UI Watch Marwan Batubara kepada wartawan. Ia berani menegaskan bahwa kasus KM50 termasuk kejahatan yang dilakukan negara kepada warga negaranya, sebab bukan karena hanya melibatkan institusi Polri, tapi juga karena dilakukan dengan cara sistematis dengan melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Pembunuhan 6 pengawal HRS telah melanggar ketentuan Konvensi Wina 1993 dan Statuta Roma 1998, kata Marwan. Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif, mendukung penuh pelaporan kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek ke lembaga pengadilan di tingkat internasional. Slamet turut menyampaikan apresiasi kepada tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 dan Universitas Indonesia Watch yang telah membawa kasus penembakan tersebut ke kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta. Pastinya dukung dan apresiasi, kata Slamet saat dikonfirmasi populis.id. Slamet berharap kasus yang terjadi pada Desember 2020 lalu itu bisa segera ditindaklanjuti oleh pengadilan di tingkat internasional. Dari situ, ia berharap ada keadilan yang didapatkan dengan memberi hukuman kepada semua pihak yang terlibat. Semoga ditindaklanjuti dan semua pihak yang terlibat segera dipanggil. Sebelumnya, ex-imam besar FPI Habib Rizik Sihab turut mempersoalkan kasus penembakan 6 laskar tersebut. Ia mengaku tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti agar bisa membawa kasus tersebut ke Pengadilan HAM Internasional. Tidak berselang lama dari itu, TP3 dan UI Watch mendatangi kantor perwakilan PBB di Jakarta dengan membawa hasil penelitiannya terkait kasus KM50 yang telah disajikan dalam bentuk buku putih. Kasus itu diklaim sebagai tragedi kemanusiaan sehingga semua pelaku yang terlibat mesti mendapat hukuman yang sesuai. Oleh
Oleh karena itu, pelakunya harus diadili sesuai ketentuan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, kata Koordinator TP3 dan UI Watch, Marwan Batubara, kepada wartawan. Ia berani menegaskan bahwa kasus KM50 termasuk kejahatan yang dilakukan negara kepada warga negaranya. Sebab bukan karena hanya melibatkan institusi Polri, tapi juga karena dilakukan dengan cara sistematis dengan melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lain. Pembunuhan 6 pengawal HRS telah melanggar ketentuan Konvensi Wina 1993 dan Statuta Roma 1998, kata Marwan.